Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Muba Teknologi. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas playlist yang sebelumnya, yaitu membuat tutorial membuat blog dengan Laravel 10 ya teman-teman. Nah, pada video kali ini sebenarnya kita tidak akan melakukan pengkodingan ya teman-teman. Kita akan sedikit melakukan upgrade dari Laravel 10 ke Laravel 11. Jadi bagaimana cara upgrade project yang sebelumnya dibuat dengan Laravel 10 menggunakan Laravel 11 ya teman-teman, ke Laravel 11 maksud saya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya. Jika teman-teman lihat di sini videonya ada 30 video ya. Terakhir itu kita membuat meta SEO dinamis ya. Mungkin berikutnya akan saya tambahkan seperti membuat sitemap dinamis juga untuk keperluan SEO di Laravel ya. Tapi untuk video kali ini kita lakukan upgrade dulu. Nah, bagi teman-teman bisa dilihat di dokumentasi resminya. Di sini ada upgrade guide dari Laravel ke Laravel 11 dari Laravel 10 katanya. Di sini ada yang paling penting ya teman-teman. Beberapa perubahan yaitu dependensi, struktur, call modify, dan SQLite juga di Laravel 11 ya teman-teman. Dan juga Centum banyak perubahan di Laravel 11 sebenarnya. Nah, di sini bagaimana cara upgrade-nya? Pertama, teman-teman pastikan untuk di Laravel 11 itu minimal 8.2 untuk PHP-nya ya, versi PHP-nya. Sedangkan di Laravel 10 kemarin itu 8.1 ya, jika teman-teman masih ingat. Juga ada call, ini versi paling rendahnya. Kemudian ada composer dependencies. Nah, composer di sini banyak sekali ya teman-teman yang harus kita ubah sebenarnya, tapi yang hanya kita pakai saja seperti core dari Laravel. Library ini juga library bawaan. Nah, dan juga yang ini ya teman-teman, jika teman-teman pakai Laravel Bliss, kita disarankan untuk upgrade dulu jika diinstal Laravel Bliss-nya. Nah, di sini juga ada Centum. Oke. Jika teman-teman bertanya bagaimana cara upgrade-nya atau kenapa harus upgrade, sebenarnya perubahan paling mendasar yaitu ialah versi PHP ya teman-teman. Di sini jika teman-teman lihat, saya menemukan artikel yang menarik di sini, PHP Benchmark. Dia melakukan test speed dari versi 8.1 ke 8.3 ya PHP-nya. Di sini dia pakai OS-nya Ubuntu katanya. Juga pakai Nginx, ini versinya, database-nya MariaDB, dan ini tool untuk benchmark-nya ya. Apa aja? HTTP Server Benchmarking Tool. Nah, di sini teman-teman bisa melihat benchmark-nya, ada pemakai WordPress, ada pakai WooCommerce, kemudian sini kita fokus kita itu di Laravel. Nah, di Laravel dia pakai untuk testingnya itu PHP 10 ya teman-teman. PHP 10 juga bisa ya teman-teman pakai versi 8.3, tidak masalah. Nah, ini tested URL-nya di root ya. Kemudian size-nya. Nah, hasilnya jika kita menggunakan PHP 8.1, dia bisa menangani request banyak 611 kali ya. Maksimum request-nya rata-rata, bukan maksimum ya, rata-rata. Nah, di sini PHP 8.2 670 dan PHP 8.3 itu sangat dominan ya teman-teman, jauh perbedaannya itu 925 request per detik. Ini ilustrasi ya teman-teman. Katanya di sini Laravel memberikan peningkatan kinerja yang cukup besar ketika melakukan upgrade dari PHP 8.1 ke PHP 8.2, dan dengan PHP 8.3 kamu mendapatkan sekitar 38% perbandingan daripada menggunakan 8.2 untuk PHP-nya ya. Memang jauh sebenarnya, dari 670 ke 925, sedangkan dari PHP 8.1 saja itu hanya sekitar 59 ya teman-teman. Oke, coba di sini langsung saja coba kita scroll. Oke, ini jika kita pakai Laravel Kasir. Ini jika kita pakai Laravel New atau Composer ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum memperbarui Laravel installernya, silakan ini dikopas ya, dikopas. Buka terminalnya.
Oh, ini yang sebelumnya ya. Terminal. Silakan dipastikan. Kalau tidak salah saya sudah ya teman-teman. Sebelumnya ini untuk memperbarui Laravel installernya ya. Oke, update lagi ternyata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk itu saya menggunakan Laragon ya. Di sini bisa dilihat PHP versi saya itu 8.2. Saya punya semua ya, 81, 82 dan 83 sudah saya install. Saya tinggal pilih saja. Di sini saya menggunakan 8.2 untuk minimum versi yang bisa menjalankan Laravel 11 ya. Oke, lanjut. Nah, untuk aplikasi struktur katanya itu disarankan untuk tetap di Laravel 10 ya. Tidak direkomendasikan Laravel 10 mengadaptasi struktur dari Laravel 11 karena sangat banyak yang ingin diubah. Kita hanya disarankan untuk mengupgrade core atau inti dari Laravel frameworknya. Untuk strukturnya tetap di Laravel 10. Oke, yang di bawah sebenarnya hanya penjelasan saja ya dari upgrade-nya, fitur-fitur yang dapat digunakan. Sekarang untuk lebih mudahnya kita gunakan Composer JSON ya. Katanya kamu harus mengupdate dependensi berikut di bawah ini ya yang kita pakai. Di sini kita pakai tentunya Laravel framework. Sini buka Composer JSON. Di sini masih versi 10 ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti dulu, kita sesuaikan dengan dokumentasinya. Di sini 11.0. Di sini 11.0. Ini PHP-nya 8.2 ya teman-teman. Oke, kemudian Laravel Santum karena di sini di Laravel 10 itu kita default Laravel Santum ya teman-teman terinstall. Jadi kita perbarui juga ini 4.0. Santum jadi 4.0. Kemudian itu ada Nona Maduro ini juga bawaan dari Laravel. Nona Maduro 8.1 ya teman-teman. Silakan disesuaikan. Ups, sorry. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup dulu ya. Kita buka terminal baru. Oke. Coba kita jalankan PHP. Sorry, bukan PHP, jadi Composer update ya teman-teman. Nah, di sini. Oke. Kita tunggu dulu ya. Nah, di sini ada kesalahan konflik ya teman-teman. Oke, ternyata Yajra juga ya. Yajra katanya kita require Laravel Yajra data table Oracle. Sedangkan kita kemarin installnya di Laravel 10 Laravel data table saja ya. Kita disarankan untuk Laravel data table Oracle. Coba kita lihat dulu di dokumentasinya. Yajra, Laravel Yajra. Nah, di sini ya teman-teman. Kita buka dulu. Coba kita cek. Nah, di sini kita punya. Nah, kemarin kita install versi ini ya teman-teman, kalau tidak salah Laravel 10. Di sini katanya latest versionnya yang ini ya. Kita disarankan ada strip Oracle-nya ya. Coba ini kita hapus saja dulu, tidak masalah. Kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian jalankan lagi Composer update. Nah, di sini jalan ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa periksa di bagian upgrading. Nah, Laravel framework dari 10 ke 11 ya. Ada juga removing karena kita hapus sebagian yang tidak diperlukan seperti Yajra tadi kita hapus ya otomatis. Nah, ini package lainnya ya. Ini bawaan juga. Coba kita install lagi nanti. Untuk Yajra-nya. Yang lain itu dihapus mungkin karena tidak diperlukan lagi di Laravel 11 ya. Oke, ditunggu saja untuk generate autoload ya.
apakah ada error nanti. Kemungkinan errornya ada di Laravel data table tadi ya teman-teman, karena sebelumnya kita pakai, sekarang package-nya hilang, library-nya hilang. Nanti kita install lagi dengan versi yang sesuai tentunya dengan Laravel 11. Oke, masih ditunggu ya. Nah, di sini betul ya teman-teman, katanya kelas Yajra data table service provider-nya tidak ditemukan ya. Tentu saja karena kita hapus library-nya tadi dari Composer JSON, jadi tidak ada ya teman-teman. Nah, mari kita install lagi. Sini ada iklan. Nah, coba ini ya teman-teman, copy dari situs yajrabox.com. Ini kita pastekan saja. Oops, sorry, bukan ini ya. Coba paste, enter. Nah, di sini masih ada kesalahan ya teman-teman. Katanya dapat disesuaikan atau dipenuhi dengan Laravel data table Oracle ke atas. Oh, mungkin versinya kita hapus saja ya. Jadi dia install data table Oracle yang sesuai dengan Laravel 11 ya, tanpa dicantumkan versinya. Coba. Nah, di sini benar ya teman-teman. Jadi versinya kita hapus saja. Jadi dia memilih yang sesuai ya. Nah, ini kita tadi maunya versi 10.3.1 ya. Disesuaikannya jadi 11.1.0. Oke, ini harusnya bisa ya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Coba kita jalankan projectnya. Oke, sebelumnya kita edit dulu roads-nya ya. Coba ini di bagian roads di web. Nah, di sini kita aktifkan lagi untuk home-nya. Ini mengarah ke home ya. Di sini localhost 8000. Nah, di sini jika teman-teman lihat, dia sudah versi Laravel 11.7 ya teman-teman. Di sini dengan PHP 8.2. Jadi minimal memang 8.2 ya. Oke, di sini sudah berhasil. Coba kita login dulu. Kita cek apakah ada error di aplikasi blog kita. Oke, nah ini kurang npm randep ya, Laravel UI-nya. Nah, ini kita pecah saja halamannya. npm randep. Oke, sudah jalan vt. Press. Kita cek di bagian Yajra ya, karena Yajra tadi sepertinya kita ubah sedikit tentang library-nya. Oke, silakan masukkan password teman-teman, user dan passwordnya. Login. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya, tidak ada kesalahan mungkin di bagian dashboard. Oke, karena display informasi saja. Nah, ini di bagian artikel. Coba kita lihat di bagian Yajra. Nah, sini berhasil ya teman-teman, tidak ada error data table server side-nya. Coba di pencarian, misal Python py. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, muncul ya. Coba kita klik edit. Nah, di sini kemudian save misal. Oke, mantap. Tidak ada kesalahan ya teman-teman. Ini detail. Kemudian coba kita delete. Oke, jalan ya teman-teman, tidak masalah. Coba untuk di home-nya lagi kita kembalikan. Ini untuk cek versi saja ya. Coba kita ke halaman home-nya. Logout lagi misal. Nah, di sini ya teman-teman. Ini jalan ya blog kita. Oke, mantap. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup simpel, cukup sederhana. Kita hanya mengupgrade versi framework Laravel dan library-nya ya teman-teman. Mungkin di video berikutnya saya akan membuat tentang sitemap. Itu sebuah file yang membantu bot
untuk melakukan indexing ke artikel atau halaman dari website kita. Itu juga berguna untuk SEO ya, sangat penting sekali sitemap. Kita akan membuatnya secara dinamis juga. Jika ada artikel yang baru ditambahkan, nanti sitemapnya otomatis diperbarui. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.